Dalam konferensi pers penerbitan buku Dr. Tifa yang berjudul Otak Politik Jokowi, Roy Suryo diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada awak media tentang buku tersebut. Tetapi di sela-sela penyampaiannya, ia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dr. Tifa. Tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya ya. Seketika saja Dr. Tifa pun tersenyum tersipu malu. Lantas, mengapa Roy Suryo ingat hari dan tanggal lahirnya Dr. Tifa? Apa gerangan? Apa gerangan dengan kedua tokoh ini? Apa mungkin di akhir kisah kasus ini, mereka akan terjebak dalam suatu hubungan? Menunjukkan buku Jokowi Paper, kemudian juga saat ini hari ini kami menunjukkan buku Jalan Samurai Akademi dan buku Otak Politik Jokowi. Perjuangan kita masih panjang. Bagaimana cuplikan tadi? Kalau begitu, mari kita lihat cuplikan selengkapnya. Sejak kami menunjukkan buku Jokowi White Paper, kemudian juga saat ini hari ini kami menunjukkan buku Jalan Samurai Akademi dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti, para akademisi, silakan mengkritisi karya-karya kami, silakan membedah karya-karya kami, silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah, bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Socrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua, ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku, ya. Sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini, 40 ya. Ini sudah bertelur 3, sebentar lagi Gibran's Black Gray, ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan, ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW, ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali apa namanya
memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, yang itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengkajian tentang otak politik otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan. Kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita. Ya. Kemudian Mas Rudi 26 Februari 1972, 2026. Saya jadi ingat tanggal. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan Dr. Tifa, tapi sebenarnya bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo. Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keterucut saya udah bilang 72 ya. Jadi selamat ulang tahun sahabat saya, adik saya Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophonicus, ibunya namanya Phaeronete ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus ya. Iya, namanya Meletus, dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia memperjuangkan, mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa. Dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya, kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadila ya. Maaf karena saya sebut nama karena yang dua sudah jadi tuyul, nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita tetap berjuang bersama. Terus nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Nuarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi. Ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, ini ya. Kontroversi ijazah ya tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami Roy, Tifa, Rismon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Rustam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban.